Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Katanya sih dia melakukan ini toleransi ya. Nanti saya perlihatkan videonya, dia bilang toleransi. Ya, gue menyebutnya sebagai toleransi aja gitu. Jadi menurut dia, toleransi itu nggak ada batasnya. Pantas aja dia kayak gitu ya. Jadi menurut gue toleransi yang nggak ada batasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekilas info teman-teman ya, seperti sebelumnya yang sudah saya infokan juga bahwa Kaf Media Channel sudah tidak ada di YouTube. Sekarang diganti dengan Kaf Media Izzatul Muslim. Linknya nanti saya letakkan di deskripsi, teman-teman bisa subscribe channel ini. Karena ini adalah salah satu channel barisan umat Islam yang akan membentengi umat Islam dari penyimpangan-penyimpangan akidah yang berpotensi bisa memurtadkan umat Islam. Silahkan di subscribe channel tersebut. Linknya saya letakkan di deskripsi. Teman-teman, sebelumnya kita sudah mereaksi video seorang nenek-nenek yang nyamar menjadi umat Islam, makan babi sambil mengucapkan bismillah. Kali ini saya akan mereaksi sebuah video seorang tiktokers muslimah berhijab loh ini. Berhijab, tapi dia memuji-muji Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dengan alasan toleransi, lalu menyanyikan lagu-lagu umat agama lain, lagu-lagu rohani umat agama lain. Hati-hati guys ya, sekarang itu banyak tiktokers berhijab, tetapi konten-kontennya jauh dari syariat agama Islam. Hijab yang dia pakai hanya sekedar ya fashion saja, karena memang mungkin saat ini wanita berhijab seperti permata di mata pria ya, memiliki ketertarikan sendiri sehingga dimanfaatkan oleh wanita-wanita yang tidak bertanggung jawab, justru malah membuat konten dengan hijab yang dia pakai melenceng dari syariat agama Islam, seperti joget-joget nggak jelas gitu ya, mempamerkan auratnya, di sisi lain dia berhijab. Kita langsung aja ke materi pembahasan pokoknya guys ya. Nah, ini dia wanita yang saya katakan tadi. Coba saya putarkan videonya ya. Ini TikTok tuh udah nggak beres lagi, bener nggak tahu apa itu. Gue udah 2 hari tuh terngiang-ngiang di pala gue begini. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Katanya sih dia melakukan ini toleransi ya. Nanti saya perlihatkan videonya, dia bilang toleransi. Bang Islam boleh nyanyi itu lagu lah, itu dia. Gue kagak tahu boleh nggak sih. Masalahnya bukan lagu itu doang yang gue hafal. Ada lagi satu lagu yang bukan hanya kekuatan, namun rohmu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Aduh, gue tunggu remixnya yang itu. Emang gak boleh ya? Boleh kali dah, masa gak boleh sih nyanyi gituan? Boleh kali, enak banget masa. Kakak toleransinya tinggal banget, tinggi kali maksudnya ya. Gue juga menyebutnya sebagai toleransi. Nah, di sini dia bilang bahwa apa yang dia lakukan itu adalah toleransi. Tapi ada yang bilang toleransi ada batasnya. Ya gimana ya? Gue dari kecil ada anggota keluarga gue yang agamanya Kristen, ada yang agamanya Hindu. Gue punya mantan Buddha. Gue pernah deket sama orang Hindu. Semua agama di Indonesia udah pernah masuk ke hidup gue gitu ibaratnya. Ya gue menyebutnya sebagai toleransi aja gitu. Bahkan sampai dewasa pun sekarang gue kuliah, gue lulus kerja, gue punya temen yang orientasi seksualnya belok, gue ya udah. Tapi bukan berarti gue mendukung, nggak. Itu cuma sebagai sebatas gue toleransi aja. Ya, bukan berarti dia mendukung, tapi dia toleransi. Nah, toleransinya dengan cara seperti itu tadi. Nah, ini kebablasan toleransinya. Jadi menurut gue toleransi yang nggak ada batasnya. Nah, di sini salahnya dia. Jadi menurut dia toleransi itu nggak ada batasnya. Pantas aja dia kayak gitu ya. Yang orientasi seksualnya belok, gue ya udah. Tapi bukan berarti gue mendukung, nggak. Nah, itu cuma sebagai sebatas gue toleransi aja. Jadi menurut gue toleransi yang nggak ada batasnya. Jadi kalau ada yang bilang kayak kak tapi kan itu kan kakak menyebut Yesus sebagai Tuhan, udah anggap aja gue habis nyanyi itu habis kata Tuhan ada komanya udah. Enggak, ini gue nggak bermaksud merubah lirik. Nggak bisa seperti itu, akidah nggak bisa dimain-mainkan seperti itu, nggak bisa seenaknya. Tapi biar orang-orang berhenti ngatain gue murtad. Oh, dia risih juga banyak orang-orang yang ngatain dia murtad. Ya gimana orang nggak ngatain dia murtad kalau begitu cara dia ya bersikap di sosial media. Ingat, Anda itu influencer loh, banyak followersnya. Bahaya bisa ditiru sama followers Anda. Nih dia joget-joget dengan latar belakang lagu rohani umat agama lain, tapi nggak bisa saya tampilkan lagunya ya, nggak bisa saya perdengarkan lagunya karena buat apa juga diperdengarkan ya.
Ya intinya latar belakang musiknya adalah lagu rohani umat agama lain, lalu dia joget-joget begitu. Awalnya saya mengira mbak-mbak ini jangan-jangan dia nyamar jadi muslim juga ya, seperti video yang kita bahas sebelumnya. Ada nenek-nenek nyamar jadi muslimah, pakai kerudung, makan babi sambil mengucap bismillah dan baca surah Al-Fatihah. Saya kira satu kolam sama nenek-nenek itu ya, karena memang di era sekarang banyak konten-konten model gitu ya, pura-pura jadi Islam teman-teman. Tapi setelah saya lihat lebih jauh akun TikToknya influencer ini ya, mbak-mbak ini, ternyata dia memang beneran seorang muslimah guys ya. Kalau kita lihat video-videonya di TikTok, ya memang memperlihatkan bahwa dia adalah seorang muslimah. Ya saya berbaik sangka dengan mbak-mbak ini. Kemungkinan yang dia lakukan di TikTok itu ya, kebodohan yang dia pertontonkan itu murni karena ketidakpahamannya tentang toleransi dan tentang cara menjaga akidah. Tidak ada niat terselubung untuk memurtadkan umat Islam secara diam-diam. Wallahu a'lam ya, itu hanya prasangka baik saya. TikTokers tadi mengatakan bahwa toleransi tidak ada batasnya. Itu cuma sebatas gue toleransi aja. Jadi menurut gue toleransi yang nggak ada batasnya. Ini sama seperti ucapannya Panji Gumilang yang juga pernah mengatakan bahwa toleransi tidak ada batasnya. Tentu hal ini salah banget ya, karena di dalam surah Al-Kafirun itu sudah jelas Allah memberikan batasan toleransi, yaitu untukmu agamamu dan untukku agamaku. Kita boleh saja berkehidupan sosial dengan orang-orang kafir ya, bertetangga dengan orang kafir, bahkan mungkin ada seseorang yang mu'alaf tapi bapaknya masih non-muslim, gak ada masalah. Tetapi urusan beragama itu kembali kepada urusan masing-masing, nggak bisa dicampur adukan. Surah Al-Kafirun itu menjadi dalil bahwa agama Islam itu tidak bisa dicampur dengan agama yang lain. Inilah sebab mengapa kita diwajibkan untuk mempelajari agama kita sendiri, mencari tahu tentang agama kita sendiri. Tujuannya agar kita bisa membentengi diri kita dari hal-hal yang semestinya tidak kita lakukan. Dengan mempelajari agama kita, kita tahu batasan-batasan mana yang harus kita lakukan, mana yang tidak perlu kita lakukan. Ingat ya, bahwa tidak hanya wudhu yang bisa batal, tidak hanya sholat yang bisa batal, tidak hanya puasa yang bisa batal, keislaman kita juga bisa batal loh. Pahami ini baik-baik. Ulama merumuskan ada 10 pembatal keislaman. Di antara salah satunya yang paling puncak adalah kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khawatirnya menyanyikan lagu-lagu rohani umat agama lain, seorang muslim bisa masuk ke dalam jurang kesyirikan, menyekutukan Allah. Tapi dalihnya itu ya selalu bercanda ya. Ini kan cuma bercanda kan gitu dalih mereka. Jadi kalau ada yang bilang kayak kak tapi kan itu kan kakak menyebut Yesus sebagai Tuhan, udah anggap aja gue habis nyanyi itu habis kata Tuhan ada komanya udah. Mencandakan agama, memain-mainkan agama, ini juga termasuk salah satu pembatal keislaman dari 10 pembatal keislaman yang sudah dirumuskan oleh para ulama. Dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 65-66 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentu mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu berolok-olok? Tidak usah kamu minta maaf karena kafir sesudah beriman. Semoga video ini bisa mengingatkan kita tentang menjaga iman, menjaga akidah. Tidak ada maksud lain di video ini selain untuk menyampaikan kebenaran Islam dan menyampaikan kesabaran. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Allah itu Maha Pemaaf. Apapun dosa kita, mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.